Ina dari Jakarta Islamic School. Yang ingin saya tanyakan tadi kan sepertinya tidak ada kendala untuk penggunaan IT di sekolah Ibu Bapak. Nah, bagaimana ya menyiasati gitu ya, misalnya tentang kerjasama orang tua ya dalam menyelenggarakan program seperti tadi gitu ya. Misalnya ada orang tua yang masih berpikiran, oh anak saya masih SMP nggak boleh pakai gadget. Mungkin bagi di sini dalam di sini mustahil ada anak remaja nggak megang gadget ya. Tapi ada juga yang seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau researchnya itu dilakukan di sekolah gitu. Kalau tadi kan ada yang before bukan research, anak-anak itu melakukan researchnya di rumah gitu ya. Nah itu bagaimana kalau misalnya researchnya hanya bisa dilakukan di sekolah gitu, karena kebetulan sekolah kami tuh dari pagi sampai sore gitu ya, jadi anak-anaknya tuh pulangnya bisa maghrib gitu sampai rumah. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, langsung dijawab saja. Silakan siapa yang akan menjawab. Baik, terima kasih tadi Ibu siapa? Ibu Ina dari JIS ya, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau terkait ada beberapa orang tua yang dalam manajemen di dalam keluarganya memang tidak mengizinkan anaknya membawa handphone atau menggunakan handphone, itu sudah bukan, maksudnya itu bukan kebijakan, itu di luar dari sekolah ya Bapak Ibu. Tapi untuk penggunaan teknologi di sekolah, kami di SMP 126 itu menyediakan fasilitas berupa tablet dan juga Chromebook dan komputer. Jadi seandainya siswa tersebut memang tidak diizinkan oleh orang tuanya menggunakan handphone dengan alasan gadget tersebut dipergunakan dengan hal-hal yang negatif, di sekolah dipantau oleh guru. Kalau misalkan memang menggunakan teknologi tersebut pada saat pelajaran, memang digunakan untuk pelajaran Bu Ina, seperti itu. Dan memang dipantau, kalau sudah selesai menggunakan dikembalikan lagi kalau misalkan meminjam tablet atau Chromebook sekolah, karena ada data peminjamannya, seperti itu. Terkait yang tadi flip classroom di SMP 95, itu memang dilaksanakan ada di rumah, ada di sekolah, karena memang kondisi sekolahnya masih 2 shift ya Ibu Ina. Namun kalau sekolahnya 1 shift, hanya 1 shift saja, itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan research ataupun seluruh kegiatannya memang di sekolah dari sintaks pertama sampai sintaks terakhir, seperti itu. Terkait peraturan pembawaan handphone boleh atau tidaknya, mungkin bisa dilanjut oleh Pak Dadi ya. Saya persilakan oleh Pak Dadi. Bapak Ibu, sedikit nyambung dulu mengenai strategi apa yang dilakukan dulu atau sekolah. Sekali lagi itu kan tergantung daripada hasil analisis ya, daya dukung sekolah. Bagaimana pelaksanaannya, strategi apa yang digunakan dalam penerapan pembelajaran. Nah khusus untuk STEM tadi yang sudah dibicarakan, artinya kan bisa menggunakan perangkat yang memang atau bahan yang sudah ada ya. Cuma mungkin kesulitannya bagaimana mendrive itu menjadi sebuah bahan kegiatan. Nah terkait dengan aturan Bapak Ibu, terkait tadi handphone, Bapak Ibu, aturan itu pada ujungnya adalah kesadaran, bukan karena terpaksa. Maka perlu dibangun aturan itu karena kesadaran. Maka ketika Bapak Ibu membuat aturan, dari mulai aturan tentang persekolahan atau kalau dalam sekolah penggerak itu disebut keyakinan sekolah, itu harus dibangun dari semuanya memberikan kontribusi aturannya. Maka melibatkan semua unsur warga sekolah. Terkait di kelas juga sama. Ketika ada aturan di kelas, namanya keyakinan kelas, aturan di kelas itu disepakati oleh warga sekolah yang ada di kelas siswa. Maka nanti pada akhirnya memberi kesadaran bagi siswa itu sendiri. Nah, apakah boleh membawa handphone di kelas atau tidak boleh? Itu tadi tergantung kebutuhan dan di aturan yang disepakati oleh kita bersama, dan itu harus dirancang di awal tahun pelajaran
baik itu keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Walaupun nanti ada draft yang dihasilkan oleh sekolah terkait dengan keyakinan tadi di kelas, tapi di kelas nanti dihadirkan kembali, disepakati lagi. Bahkan mungkin pada aturan di mapel masing-masing itu bisa. Yang terpenting adalah itu lahir dari anak yang melakukan kegiatan itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ina? Sudah. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan di depan, di belakang. Jadi ada 1, 2, 3. Berarti ada lagi. Kita lihat waktu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Nama saya Mardia dari SMP swasta Mekarsari yang ada di Jakarta Timur. Sebenarnya sangat bagus ya Pak ya, paparan semuanya itu memang kita sudah hidup di negara yang akan menuju Jakarta Kota Global dan Smart City. Nah, kalau ini saya untuk Pak Dadi khusus sepertinya sebagai bagian dari tim kurikulum Distrik DKI Jakarta. Begini Pak Dadi, saya punya satu pengakuan bahwa di Jakarta Timur masih ada SMP yang seperti SMP kami. Ya, ada beberapa yang masih seperti SMP kami yang mungkin yang hanya bisa mengakses atau hanya bisa mewujudkan kurikulum Merdeka itu umpamanya di kami sebagai wakil kepala sekolah kurikulum. Sementara di guru-guru lain mungkin bisa, tapi mereka tidak antusias atau menanggapinya hanya sebagai lewat saja, karena kami memang adalah termasuk sekolah kecil yang mungkin tidak dilirik oleh pemerintah, sekolah swasta kecil, dan itu banyak Pak di lingkungan kami. Jadi tolong ini jadi PR buat Bapak bahwa seperti apa caranya agar bisa kami mewujudkan itu semua. Pertama adalah kendalanya di guru yang mungkin mereka punya kemampuan tapi karena feedback untuknya itu kurang gitu loh Pak. Karena apa? Karena yang ada di sekolah kami umumnya 100% itu KJP. Automatically tidak ada pembayaran yang diberikan ke sekolah. Jadi kami hanya menunggu dana dari pemerintah untuk membayarkan transportasi kami sebagai guru, itu satu. Kedua, siswa-siswa kami adalah siswa-siswa yang mungkin dari kelas menengah ke bawah, yang automatically satu HP itu masih ada Pak di kami dan banyak sekali, satu untuk semua, untuk bapaknya Gojek, untuk ibunya sebagai pembantu rumah tangga, dan macam-macam gitu loh Pak. Jadi itu masih ada dan ada Pak. Saya bukti nyatanya gitu loh. Jadi kami sangat mendukung sekali program pemerintah dengan transportasi pendidikan menuju Jakarta Kota Global, apalagi Smart City, dan kami mungkin punya knowledge di situ ya untuk guru-guru kami atau kami sebagai wakil kesiswaan. Tapi tolong Pak dilirik ya kami gitu loh. Jadi solusinya seperti apa, atau mungkin ada kisi-kisi untuk harusnya begini atau begini, karena kami berdiri benar-benar di atas kaki sendiri gitu loh Pak. Jadi tolong masukannya mungkin atau saran yang bisa diberikan. Oke, terima kasih Pak Dadi. Baik Bu, langsung dijawab Pak. Komplit Pak ya. Bapak Ibu semuanya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu siapa Ibu? Ibu Mardia. Juga terjadi pada ibu yang lain. Namun demikian Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum ini kan lahir tujuannya berawal dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Maka kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus merekam dulu potensi sekolah masing-masing. Yang kurang dilakukan adalah merekamnya itu, menganalisisnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah merekam. Bapak Ibu punya data tentang sekolah, baik dari sisi peserta didik, satuan pendidikan, maupun kedepannya potensi daerah. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya data itu, mulailah merangkap daripada data itu. Apa yang mulai kita benahi? Apakah dari sisi sumber daya? Bisa jadi. Nah, apa yang dilakukan? Lakukanlah yang mudah.
Kalau tidak bisa menghadirkan pelatihan di sekolah, menghadirkan narasumber, bisa memanfaatkan PRM atau memanfaatkan kombel-kombel yang ada. Intinya adalah Bapak Ibu sebagai wakil guru bagaimana merancang dari semuanya itu berawal dari yang dimiliki untuk bisa berjalan secara bertahap. Nah, terkait dengan siswa yang kepemilikan gadgetnya terbatas, itu pun menjadi kekuatan Bapak Ibu. Bagaimana para guru diarahkan mindsetnya dengan kondisi seperti itu bisa membangun strategi pembelajaran, misalnya dengan tutor sebaya atau yang lainnya. Jadi ada beberapa hal. Dan apakah bisa dilakukan STEM dengan pemilikan handphone terbatas? Bisa. Ada pada prinsipnya STEM itu lahir terbangunnya dari hal yang memang ada pada diri siswa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membangun nilai-nilainya, Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana anak bisa menemukan sebuah masalah, merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah, kemudian masalah itu bisa dicari solusinya, bagaimana kemampuan untuk intelektualnya untuk mencari informasi, judgement keputusannya untuk menyelesaikan masalah, kemudian alternatif perencanaan proyeknya apa yang bisa menyelesaikan masalah kemudian dilakukan. Nah, nilai-nilai itu yang penting. Terkait dengan apa yang tadi dikeluhkan itu bisa secara bertahap dan itu sebenarnya bisa dilakukan kalau basisnya adalah kebutuhan siswa. Artinya antara STEM, pembelajaran berdiferensiasi, gayung bersambut, tidak ada yang terpisahkan seperti air, semua apapun bisa larut kecuali minyak ya, apapun bisa larut gitu begitu. Jadi Bapak Ibu, saya rasa bisa, dan Bapak Ibu tidak sendiri membangun ini. Ya, artinya teman-teman IT, teman-teman di staff, kemudian orang tua juga bisa dicari orang-orang tua yang potensial yang bisa membantu sekolah, misalnya profesinya sebagai apa itu bisa ditarik sebagai narasumber untuk kegiatan pembelajaran. Itu aja Bu Menteri, terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Mardia? Sabar ya Bu ya, gorongan golongawa. Mudah-mudahan keikhlasan Ibu membuat Ibu pertama kali masuk surga Bu. Ikhlas sekali ya. Oke, masih ada 2 lagi, silakan. Yang dari awal di sini, tapi Mas Gilang dekat ke sana. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya bertanya kepada Ibu Syahidah, ya kan masuk bidang IT juga ya. Selama ini akun belajar IT saya kan belum aktif, tapi saya sudah ke Bu Venezuela, ke pusat bantuan, tapi tidak ada solusinya. Itu bagaimana ya kalau untuk saya melaporkan akun belajar IT saya? Terima kasih. Baik, langsung Bu. Di daerah Jakarta Barat, Dari Tebet di Tegal. Jakarta Selatan berarti ya. Nanti Jakarta Selatan ada co-captainnya. Nanti bisa menghubungi, tadi ada kontak saya ya Ibu ya. Oh, di mana? Yang tadi di scan QR code. Nah, nanti bisa dicoba dihubungi. Nanti saya bisa teruskan ke bagian belajar.id. Terima kasih. Kita saja Ibu ya. Mas Gilang, kita punya waktu cuma sedikit lagi, jadi 2 penanya aja. Di depan tadi sudah dari tadi dan Bapak. Nah, yang di depan dan Bapak. Yang di depan, Ibu yang di depan dan Bapak yang di tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kusumawati dari SMPN 195 Jakarta. Terima kasih atas waktu untuk saya bertanya. Saya bertanya mungkin ke Ibu Syahidah, apakah ada Bu protek untuk kita buat tadi misalnya Google Drive atau mungkin saya buat asesmen dengan GF agar tidak dihack orang begitu Bu. Terima kasih.
Lanjut Bu. Langsung saya jawab Ibu, untuk proteknya itu tergantung pada saat Ibu melakukan share dan juga melakukan pengaturan di setting. Jadi ketika Ibu mau mengirimkan misal di Google Form, untuk penggunaan Google Form-nya itu bisa ada pengaturannya, Ibu kirim ke siapa saja yang bisa edit. Seperti itu Ibu. Kalau misalkan untuk yang bisa hack dan sebagainya, seharusnya kalau misalkan Google Form-nya sudah di setting orang itu tidak bisa lihat dan tidak bisa edit, itu hanya secure di Ibu saja, hanya bisa dibuka oleh Ibu saja. Tapi kalau misalkan Ibu setting bisa orang lain edit, setting bisa orang lain lihat, itu orang lain bisa lihat, bisa edit, tentu bisa jadi ya seperti tadi Ibu bilang di acak-acak ya Bu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan di Google Drive itu juga sama pengaturannya. Jadi kalau misalkan secara teknis ya, Ibu bisa klik kanan pada folder di Google Drive-nya, di situ ada pengaturannya. Nanti bisa manage access namanya Bu. Nanti manage access, Ibu bisa atur untuk siapa saja yang bisa lihat, itu bisa di bagian atau mungkin Ibu pengen ke orang tertentu yang bisa lihat, itu bisa menggunakan email orang tertentu. Jadi emailnya diketik, kirim ke orang tertentu, bisa lihat ataupun edit. Nah seperti itu ya Bu ya, semoga terjawab. Ya, nanti praktek ya Bu setelah dari sini. Satu lagi Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Nama Warto dan A3 Jakarta Timur. Baik Bapak Ibu, saya adalah pada hari ini 3 pembawa materi menarik semua ya, 1, 2, 3 itu menarik semua, tetapi yang kedua yang saya prioritaskan yang disampaikan Ibu Saidah ini sangat menarik dengan sistem digital ya, guru bisa memantau dengan guru bisa lihat. Pak maju Pak, sinyal makin jauh. Roamingnya jauh. Baik, diulang ya, alhamdulillah ya. Ibu Saidah Maju lagi Pak. sangat tertarik dari sistem digital dari awal sampai akhir saya perhatikan. Tetapi yang saya tanyakan memang itu saya ingin seperti itu. Sekolah kalau polanya digital, misalnya wakil guru-guru bisa memantau semua guru, apa yang dilakukan guru-guru, kemudian guru bisa memantau seluruh siswa, apa yang dilakukan siswa, itu sangat bagus sekali. Cuma yang saya inginkan adalah ilmu dari Ibu Saidah. Kalau bisa disampaikan atau saya tunggu tutorialnya atau mungkin zoomnya untuk supaya bisa melakukan apa yang dilakukan di satu bulan. Itu aja Bu Saidah. Terima kasih semua. Ya Pak Saidah, terima kasih. Saya tunggu tutorialnya dan saya tunggu zoomnya. Iya. Undang Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, diundang saja Pak, berbagi praktik baik ke sekolah, pasti dibongkar semua. Silakan Bu. Itulah tadi kenapa Bapak Ibu saya taruh scan QR code profil saya di sini, biar kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di QR code yang tadi yang saya share. Nanti kita tayangin ya. Ditayangin lagi nanti Mas Gilang. Untuk tutorial tadi di bagian untuk Google Drive ya Pak. Ya Google Drive ya Pak, untuk pembuatan Google Drive-nya. Ditambahkan oleh Pak Dadi. Bapak Ibu, kita kan punya forum wakil kepala sekolah bidang akademik ya. Maka forum itu dimanfaatkan sebagai kombel. Maka yang secara teknis kita hadirkan di kombel. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu. Nanti kita yang teknis kita bawa Bu Saidah di kombel kita. Setuju? Itu aja ya Bapak Ibu. Mantap, udah ya terjawab ya, karena ada komunitasnya. Sekarang adalah komunitas belajar. Komunitas belajar ada 3 dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, dan komunitas dalam jaringan atau daring. Pergunakan itu semua Bapak Ibu. Narasumber hebat sudah siap bergabung. Bapak Ibu, rasanya banyak pertanyaan, cuman waktu jualah yang tidak bisa kita perpanjang. Bapak Ibu, oleh-oleh apa saja yang sudah akan dibawa ke sekolah? Banyak. Diversifikasi kurikulum.
pembelajaran STEM, kemudian platform digital. Ada satu lagi Bapak Ibu, inilah pamungkasnya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk di kursi yang sangat empuk di depan kita.